Gila, sekarang banyak banget kasus-kasus bullying yang ada di media massa. Sampai ada yang bunuh diri karena terlalu sering dibullying. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu. Yang belum kenal, gua Dionysius Lee. Di konten pengen ngobrol ini, gue pengen ngobrol sih sebenarnya sama lu seputar kehidupan, realita hidup, itu mulai percintaan, pekerjaan, karir, dan relationship, sama aja sih. Semualah yang bikin lo galau dan bikin lo resah, kita obrolin bareng ya. Nah, ini lagi-lagi kasus bullying banyak banget ya, bullying. Menanggapin ini sih gue ngerasa bingung gitu. Bullying, ngecengin, zaman gue tuh namanya ngecengin, terus body shaming, itu sama apa enggak sih? Asumsi gue adalah semua tuh sama jadi satu. Bullying. Ini berdasarkan asumsi gue ya. Karena sama-sama merendahkan, melecehkan, menginjak-injak, apa ya? Dia merasa orang itu lebih besar dibandingkan yang direndahkannya gitu. Ini menurut gua lo ya. Apakah eh, kita psikopat? Wow, enggak. Maksud gue gini, kenapa kita bisa sediktator itu menjudge orang gitu? Ya memang dasarnya kita tuh nggak mau direndahin, nggak pengen terbaik di antara yang lain, tapi bukan gitu caranya gitu. Bullying memang dilakukan ya satu orang atau sekelompok menyerang mungkin korbannya satu kali atau dua orang tersebut. Sentuhannya apa aja, mungkin ya tadi balik lagi ke fisik, histori buruk, sama sebuah kesalahan yang diulang-ulang candaannya. Candaan juga bisa jadi bullying sih menurut gue ya. Candaan itu yang terlaluan bisa jadi bullying. Singkatnya adalah gimana kita ngatasin itu. Gimana caranya gitu. Ya jujur aja gue tuh juga korban bullying zaman-zaman sekolah gitu. Karena ya fisik. Nah, lo bisa lihat fisik gue, set. Nah, apa yang curiga dari fisik gue nih? Karena kehalang mic ya, karena kehalang mic. Oke, kalau perhatiin, nah ini tuh bekas tompel, nih bekas operasi gitu, operasi kulit, ngangkat tompel gitu. Ini gue dari kecil sampai kuliah kali ya. 2013 gue cabutin, kalau nggak salah. 2013 atau 14 gue cabut operasi ini karena malu gue dicengin, dibullying itu. Zaman dulu nggak ada bullying, cengin. Itu gue dicengin ya tompel beracun, choco chip, tombol Pikachu yang di sini ya gitu. Terus banyak lah aneh-aneh. Itu bullying itu cengan-cengan gitu itu yang bikin gue minder, yang bikin gue insecure dan nggak berani tampil, nggak berani maju ke depan karena gue selalu berfokus sama kekurangan gue. Yang dalam artian berfokus sama yang orang tuju. Padahal tidak seperti itu loh. Apakah gue puas dengan operasi kayak gini? Sebenarnya bisa dibilang puas, eh iya, dibilang enggak pun iya gitu. Karena dibilang puas zaman dulu puas, wah akhirnya tompel gue hilang. Jadi orang nggak ngecengin lagi karena ini ya zaman sekolah ya. Nanti gue liatin deh fotonya. Ini tompel gue yang asli gitu. Nah, lo udah lihat kan? Itu kenapa gua rasa puasnya akhirnya hilang dan orang nggak ngecengin lagi. Tapi seiring jalannya waktu, teman-teman bilang mantan tompel masih tetep. Terus kedua adalah nggak puas adalah ya tadi orang masih terus ngecengin dari nggak cuma fisik, kesalahan sosial, kesalahan pergaulan, kesalahan pengucapan itu menjadi titik orang bisa ngebullying kita, merendahkan kita, apa ya, menjatuhkan kita gitu. Nah, ini mungkin gue nggak tahu nih dari lo sendiri nih, lo pernah nggak yang bikin lo sakit apa sih sebenarnya yang bikin lo sakit di bullying? Nah, teman gue juga ada satu nih, Daryl itu kocak banget. Dia itu anak magang di kantor gue sebelumnya. Dia dibully karena dia tuh sikutnya apa ya, borokan gitulah, apa ya namanya, geradagan gitu sikutnya, dan itu terjadi di 2020-an, 2019, 2020, zaman-zaman awal Covid lah, 2020 ya Covid ya, benar, 2020 Covid itu dia dibully Covid, gila nggak lo? Dibully Covid lo, cuman karena borokan dan dijauhkan. Bagaimana tanggapannya gitu? Dari kapan lo suka dibully, Real? Dari pas pertengahan kelas 9, jam pas COVID lebih tepatnya sih. Itu dari situ tuh. Uh, itu mungkin dia nggak tahu bercanda apa bullying, cuman gua nganggapnya masih bullying
masih termasuk bullying lah ya. Terus lo nyikapin orang ngebully lo apa? Dia diem aja. Udah amat. Kalau nangis ya nangis aja. Itu aja sih. Lo suka nangis? Hah? Suka nangis kalau dibully? Suka. Iya nangis aja sih. Iya, semua orang pun dibully pasti ada rasa kayak tadi. Kalau gue pribadi insecure, dan gue juga pernah hampir nangis sama kayak si Daryl. Nangis dan hampir nangis. Gimana ya? Hampir nangis dan pernah menangis karena capek dibully. Terus caranya gimana sih buat ngadepin bullying, cengan, body shaming? Gue menyadari semenjak gue masuk stand up itu menghindari bullying adalah cuman satu, menertawakan diri kita sendiri. Itu sih pesan-pesan dari senior stand up gitu kan, yang akhirnya jadi materi komedi. Tapi kalau lu nggak jago berkomedi, tidak mau mencoba komedi, cara untuk menghindari bullying itu terlalu kejam, terlalu keras. Itu cuman ya membantu mereka menertawakan kita. Sebenarnya tidak baik sih gitu, cuman ini cara gue gitu. Karena jujur aja bullying di gue pun sampai saat ini masih ada, dengan background mungkin ya bisa bilang keluarga gue, terus gue pribadi gitu. Cuman gue tetap menertawakan itu, tetap ikut-ikutan ketawa. Biar apa? Biar mereka capek sendiri. Selain didiemin, lo juga ikut menertawakan sih, ribet banget sih. Lo juga harus ikut menertawakan diri lo sendiri. Karena apa? Di situ mereka capek. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Itu kalau lo bullyingnya versi ucapan ya, hanya ucapan loh. Gue yang sebelumnya udah hanya ucapan, ceng-cengan, ya hanya itu. Tapi kalau bullying fisik dan lu disuruh melakukan aneh-aneh, kayaknya lu harus menentang dan lu harus berani bertindak melakukan sesuatu gitu. Apa caranya gitu? Ya mungkin jika keterlaluan bisa pihak berwajib kejam ya. Enggak, gini. Karena ada berita kan, lu tahu nih, pasti lu tahu, anak SD apa SMP sih, dia suruh skidi papap. Ya, you know lah ya, skidi papap. Hewan, entah kucing, kalau nggak kucing atau apa, atau kambing, nanti gue cek deh. Itu menurut gue gila banget. Itu anak itu depresi dan bunuh diri. Itu berita tuh nggak lama dan viral juga sih gitu. Itu terus lagi belum kekerasan, bullying juga sih katanya kan. Gimana ya, tetap lapor ke yang berwenang aja sih, orang tua atau segala macam. Terus bagaimana jika dia membalaskan dendam? Maksudnya nggak terima kalau lo mengadukan gitu, kayak ngelaporin. Ya tetap minta perlindungan dari pihak berwajib ataupun dari orang tua. Itu buat gue tuh keterlaluan banget sih gitu. Nah, kalau soal yang itu tips gue dari situ ya. Cuman kalau yang hanya sekedar ucapan itu ya, ya dengan cara ikut menertawakannya aja. Hahaha, iya gue kayak gini. Emang lebih baik memperparah. Tapi satu, lu jangan sampai masukin ke dalam hati itu. Bisa jadi sebuah afirmasi atau doa. Jangan. Lebih baik ikut menertawakannya aja, memparah sedikit membantu dia, mengecengin kita mencari objeknya seperti apa gitu. Misalkan contoh tadi gua lehernya ini tompelan, ya kan. Bilang apa, tombol Pikachu, terus Choco Chip. Gue bisa kalau cengin gitu, dasar tompel, dasar Choco Chip, kata siapa Choco Chip, misalkan. Orang ini kecipratan tinta cumi itu bisa, itu bisa, itu bisa membantu dia biar lebih capek, gitu aja sih. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan imajinasi, halusinasi, ide untuk mengecengin diri kita sendiri, atau ini bisa dipakai lu buat ngecengin orang sih untuk membalasnya. Sebenarnya nggak baik, cuman ya terserah lo ya sih mau pakai apa enggak ya. Apa yang ada di otak lo itu transformasikan. Misalkan yang ngecengin lo itu, yang sering ngebully lo itu, ada slot kesalahan yang lo lihat itu ada peluang. Misalkan dia salah
pakai celana misalkan. Iya buat anak sekolah ya. Ya elah celana lu, kok celananya kayak gitu, misalkan terlalu gombrang kayak hordeng warteg gitu. Nah, seperti itu. Itu celana cutbray apa rok cewek gitu. Apa long dress. Nah, misalkan seperti itu. Lo bisa kayak gitu, gitu kan. Apa yang di otak lo transformasikan. Dan banyak-banyak berpikiran jahil. Karena itu juga akan bisa membantu lo sih. Itu sih dari gua sih agak kurang bagus sih. Cuman ini menghindari bullying ucapan aja. Kalau yang tadi yang kontak fisik, ya lebih baik lo minta bantuan. Gitu sih. Nah, untuk lo bagaimana nih dengan sharingnya gue? Apa bisa membantu? Atau ya lo punya cara sendiri bisa sharing sama gue kok di kolom komentar atau bisa di DM Instagram juga gitu ya. Yaudahlah gitu, gue pengen ngobrol keresahan gue seputar bullying yang lebih banyak marak-maraknya sekarang ini. Jadi udah nanti kita obrolin lagi bahas pembahasan lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya kita bisa ngobrol bareng bareng teman-teman lo yang lain, teman-teman lu yang lain gitu ya. Thank you.